Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Riki Effendi dengan NPM 183 1135 15513 akan mencoba jelaskan secara singkat hasil penelitian saya, penelitian skripsi untuk meraih gelar sarjana ilmu administrasi publik dengan judul Kualitas Pelayanan di Bakti Sosial Tresna Warda Budi Mulyo 1 Cipayung, Jakarta Timur tahun 2020. Baik, sebelumnya saya buat PSTW Budi Mulyo 1 ini adalah sebuah panti yang dimana menampung atau memberikan pelayanan kepada lansia yang terlantar. Mengapa lansia terlantar? Karena fokusnya memang kepada lansia yang secara ekonomi tidak mampu untuk menunjang hidupnya, ataupun lansia-lansia yang misalnya di pinggir jalan, atau dia sedang mengemis, atau bagaimana. Itulah ya, fokusnya lansia yang diasuh oleh PSTW Budi Mulyo 1. Dan alasan kenapa saya memilih ini adalah karena panti ini adalah panti yang berada di bawah naungan pemerintah daerah DKI Jakarta, yang dimana sesuai dengan prodi kita yang mencoba fokus kepada pelayanan publik, maka saya rasa lokus tersebut sangat cocok untuk penelitian skripsi saya. Baik, tentunya saya tidak mungkin membuat penelitian tanpa ada suatu indikasi masalah, maka dari itu di sini saya tampilkan sebagian dari sumber media berita yang menyampaikan bahwa adanya permasalahan di PSTW Budi Mulyo 1. Bisa dilihat di wartakotalive.co pada 5 Januari 2018 dikatakan bahwa pendekatan pelayanan yang tidak mudah dialami oleh para pengasuh. Maksudnya itu bagaimana pengasuh tersebut mencoba melakukan pendekatan untuk memberikan pelayanan yang baik pada lansia, dan di situ dikatakan memang tidak mudah. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya yang pertama mungkin pengasuhnya kurang berpengalaman, atau mungkin lansianya yang memang semakin sulit untuk mengendalikan diri, karena kita tahu lansia itu semakin tua justru semakin seperti anak-anak. Jadi diperlukan tingkat kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Yang kedua dari porsnusantara.co, di situ dikatakan bahwa kurangnya pelayanan kesehatan bagi warga binaan sosial atau WBS, atau yang saya sampaikan tadi adalah lansia, yang mengatakan bahwa di situ masih ada kurangnya kebutuhan-kebutuhan umum untuk kesehatan lansia yang ada di situ. Selanjutnya ada di DPRD DKI Jakarta Prof.go.id, itu mengatakan bahwa masih kurangnya fasilitas pelayanan, terutama fasilitas layanan kesehatan. Hal ini, 3 berita inilah yang menjadi salah satu alasan saya membuat penelitian di PSTW Budi Mulyo 1. Dan memang saya juga sebagai informasi tambahan, pada tahun 2017 saya juga pernah mampir ke panti tersebut dalam acara tali kasih. Memang masih ada kekurangan-kekurangan seperti yang disampaikan web berita tersebut, terutama di fasilitas. Selanjutnya, baik, maka dari itu muncullah kerangka pemikiran yang saya buat, yaitu dari faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya ada berkaca dari Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 mengenai standar teknis pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi, kabupaten, kota. Selanjutnya kita turun lagi ke dimensi kualitas pelayanan. Saya menggunakan teori Zeta, Mel, Parosama, dan Berry yang mengatakan bahwa ada 5 dimensi untuk mengukur bagaimana kualitas pelayanan itu terlaksana. Pertama ada tangible atau wujud, atau bisa kita artikan sebagai sarana dan prasarana. Reliability, kemampuan dari pemberi pelayanan. Responsiveness atau tanggung jawab. Asuransi jaminan, dan juga empati atau rasa kepedulian dari pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan. Selanjutnya akan keluar hasil bagaimana kepuasan para warga binaan sosial terhadap kualitas pelayanan tersebut. Baik, dan untuk menjalankan penelitian tentu saya juga harus menentukan informannya. Maka dari itu saya sudah menentukan 7 informan yang sangat vital dan bisa dibilang sesuai untuk proses penelitian ini. Maka saya melakukan pendekatan penelitian dengan cara mampir ke panti tersebut. Kita melakukan sedikit pendekatan, bertanya-tanya sedikit, dan meminta izin langsung kepada pihak panti. Namun dalam proses pembuatan izin, saya juga harus membuat izin dulu ke Dinas Sosial DKI Jakarta yang berada di Jalan Salihara 2. Itu yang
Eh, jika sudah dapat izin dari sana, baru saya bisa memberikan izin untuk melakukan penelitian di panti tersebut. Nah, maka dari itu saya buat teknik informalnya seperti ini, tahap penelitiannya. Yang pertama itu saya meneliti Ibu Toni Ross sebagai kepala subbagian usaha. Mengapa saya menentukan Ibu Toni Ross? Karena beliau adalah yang berkoordinasi dengan pengasuh yang ada di panti tersebut. Serta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Karena PSTW sendiri mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Dinas Sosial. Lalu ada Ibu Upi juga sebagai kepala pembinaan dan pelayanan yang tentunya juga sebagai salah satu yang berkoordinasi langsung dengan pengasuh untuk memberikan arahan-arahan bagaimana pengasuh harus memberikan pelayanan yang baik kepada lansia. Selanjutnya ada Ibu Ririn sebagai pengasuh. Dia adalah sebagai orang yang berhadapan langsung dengan warga binaan sosial yang sudah dipastikan dia adalah pemilik orang yang paling mengetahui bagaimana realita yang terjadi, proses pelayanan, sarana prasarana yang ada, atau sebagai orang yang memberikan pelayanan kepada lansia. Lalu saya ada kakek Narwi dan juga kakek Hussein sebagai warga binaan sosial atau sebagai penerima pelayanan, dan juga Ibu Mary dan Monica sebagai warga sekitar dan tentunya sebagai yang mengamati bagaimana proses pelayanan tersebut terlaksana. Selanjutnya, nah, setelah melakukan penelitian maka dapat saya ambil informasi bahwa di wisma tersebut dibagi menjadi dua jenis wisma. Wisma kakek dan wisma nenek. Nah, ada tujuh tempat wisma. Untuk wisma nenek ada 5. Itu ada Wisma Asoka dengan jumlah 37 orang, Wisma Bougainville dengan jumlah 37 orang, Wisma khusus Katelia 19 orang, Wisma Cempaka 37 orang, dan Wisma Dahlia Total Care 38 orang. Wisma khusus Katelia itu adalah khusus bagi lansia yang memiliki penyakit menular atau wisma lansia yang mempunyai penyakit misalnya COVID atau apapun itu yang harus berada di ruangan. Makanya jumlahnya 19 orang. Jadi dia itu dalam satu kamar, satu orang. Berbeda dengan Wisma Asoka, Bougainville, dan Cempaka, yang tempatnya itu seperti aula atau barak dan diisi oleh kasur yang saling berdekatan. Nah, Wisma Dahlia Total Care adalah wisma untuk lansia yang memang memerlukan full pelayanan. Misalnya, lansia yang sudah disabilitas, tidak bisa berjalan atau tidak bisa menggerakkan tangannya lagi, itulah Wisma Dahlia Total Care. Lalu ada untuk Wisma Kakek, itu ada Wisma Edelweiss berjumlah 41 orang. Selanjutnya ada Wisma Flamboyan yang dimana jumlahnya ada 41 orang. Maka dan Wisma Nenek jadi totalnya ada 155 orang dan Wisma Kakek 95 orang. Oh ya, untuk Wisma Flamboyan bukan berarti tidak ada kakek-kakek yang disabilitas, tentu ada. Namun jumlahnya hanya sedikit sehingga tetap digabung di Wisma Flamboyan dan tidak dipisahkan seperti Total Care ataupun Katelia. Karena Wisma Flamboyan, kakek-kakek yang masih sehat dapat membantu teman-teman sesama kakek yang masih disabilitas. Maka total dari jumlah warga binaan sosial yang ada di panti tersebut adalah 250 orang. Dan itu sudah batas maksimal. Nah, di sini ada struktur Panti Sosial Tristan Garda Budi Musati Cipayung. Bisa dilihat kepala pantinya adalah Dr. Susana Budi Susilawati. Di bawahnya langsung ada Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Upi, Ibu Toniro maksud saya, sebagai kepala subbagian. Di bawahnya ada Satuan Pelayanan dan Satuan Pembinaan yang dikoordinir oleh Ibu Supirahti SAP sebagai Kepala Pembinaan dan Pelayanan yang tadi. Dan di bawahnya ada subjabatan fungsional sebagai operasional panti. Selanjutnya, dari hasil penelitian maka dapat ditarik hasil observasi menggunakan indikator zeta mil tadi bahwa untuk tangibles atau wujud atau sarana dan prasarana peneliti mengungkapkan bahwa cukup baik. Lalu mengapa cukup baik? Karena argumen yang saya berikan adalah termasuk lengkapnya sarana prasarana baik dari sandang pangan dan papan dan juga kesehatan bisa dibilang cukup baik. Selanjutnya ada reliability atau keandalan. Hasil observasi adalah baik. Mengapa? Karena berdasarkan hasil wawancara saya dengan pengasuh dan juga lansia itu sendiri, lansia itu juga mengatakan bahwa memang pengasuh di sini semuanya sudah sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh lansia dan juga sangat cekatan dalam memberikan pelayanan ataupun kebutuhan. Selanjutnya ada responsiveness atau tanggung jawab.
Nah, tanggung jawab ini saya juga harus mengkonfirmasi dari lansia dan mereka mengatakan memang di sini tanggung jawabnya sudah sangat baik, tidak pernah terjadi kesalahan ataupun eh, bisa dibilang keterlambatan waktu atau lupa dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya ada asuran atau jaminan. Nah, di situ saya juga mengatakan hasil observasi adalah baik karena memang terdapatnya sebuah jaminan di bawah di mana para lansia ini akan mendapatkan pelayanan penuh baik dari segi kesehatan, sandang, pangan, dan juga papan. Lalu ada empati, di mana di sini juga sudah saya katakan cukup baik karena memang rasa kepedulian dari pengasuh itu sendiri bisa dibilang cukup baik dan selalu bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh para lansia. Selanjutnya, nah masuk pada kesimpulan, jadi dari hasil 5 dimensi tadi bahwa berdasarkan teori zeta Parallel Raman dan Beer tentunya, saya bisa mengatakan bahwa kualitas pelayanan yang ada di PSTU 2021 cukup baik. Namun bukan berarti tidak ada kekurangan yang perlu dievaluasi atau diperbaiki. Saya mengatakan bahwa di situ masih ada kekurangan seperti untuk kaki-kaki sarana tempat tidur ya terutama itu masih kurang. Jadi perlu adanya peremajaan atau penambahan kelengkapan sarana prasarana yang ada di panti sosial tersebut. Karena lansia sendiri juga mengatakan masih kekurangannya bukan alat medis, saya lebih mengatakan obat-obat umum yang dibutuhkan oleh lansia itu. Dan juga kebersihan yang cukup baik, namun masih ada sedikit bagian-bagian yang mungkin lansia itu kurang nyaman sehingga harus perlu ditingkatkan. Nah, maka saran dari saya yang saya buat adalah sebaiknya PST 2021 memperbarui ataupun melakukan peremajaan untuk sarana prasarana yang ada di situ. Yang kedua, PST 2021 juga perlu melengkapi obat-obatan yang dibutuhkan oleh lansia. Obat-obatan umum seperti obat mungkin masuk angin, semacam balsam dan sebagainya. Dan juga diharapkan panti sosial Budi Mulia 1 dapat memaksimalkan segala bentuk pelayanan yang mereka berikan seperti selama ini dan terus meningkatkan bentuk pelayanan dengan sebaik-baiknya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat menjadi acuan atau pengetahuan baru bagi teman-teman untuk dapat mengerti mengenai atau dapat menambah wawasan tentang kualitas pelayanan dimanapun Anda berada. Sekian, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.